Hai bos, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang lumayan mind-blowing dengan judul Glass House. Jadi pastikan kalian di posisi ternyaman, siapkan juga makanan dan minuman favorit biar makin santai. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka saat dunia lagi kacau karena wabah misterius yang menyebar lewat udara. Semua orang yang kena jadi hilang ingatan dan gak bisa mikir jernih. Tapi ada satu keluarga yang berhasil selamat. Mereka tinggal di rumah kaca yang terisolasi dari dunia luar. Di sana mereka hidup bareng tanaman-tanaman yang bikin mereka tetap bisa bernafas. Lalu muncullah seorang gadis bernama Daisy yang bantu kakaknya buat ngambil organ dari mayat orang-orang yang udah terinfeksi. Organ itu mereka jadiin pupuk buat tanaman mereka. Di rumah itu juga ada satu-satunya pria bernama Gap, tapi Gap pernah ngirup udara beracun, dan itu bikin dia jadi agak beda dari yang lain. Malamnya, Daisy ngasih lihat ke ibunya gimana mereka latihan nembak dan mukul. Setelah itu, sang ibu ngajak semua anak buat ngelakuin ritual sakral pakai organ yang udah dikumpulin. We have found order. Mereka juga ngikat rambut pakai benang buat merawat tanaman mereka yang super penting. Sementara itu, kakaknya Daisy yang bernama Evie nemuin sebuah kotak rahasia berisi foto cewek yang dia tembak. Saat dia jaga malam, Evie lihat ada pria muncul dari semak-semak, lepas masker gas dan tiba-tiba pingsan. Kakak mereka yang lain yang bernama Bee nemuin pria itu dan bawa ke rumah. Tapi sang ibu langsung ngingetin kalau mereka nggak boleh sembarangan nerima orang dari luar. Meskipun begitu, anak-anak berhasil bujuk ibunya buat ngerawat si pria ini. Mereka pun jahit luka di kakinya. Besoknya, Evie suruh Daisy buat patroli, sementara dia sendiri ngurusin air. Tiba-tiba si pria asing bangun dan minta izin buat pergi. Tapi ibu mereka bilang di luar masih berbahaya banget, jadi dia harus tetap di sana. Di hari berikutnya, Daisy ngobrol sama pria itu dan nanyain soal gambar-gambar hewan yang dia tunjukin. Tapi sang ibu ngingetin semua hewan udah punah. Si pria mulai akrab dengan keluarga itu, bahkan Bi mulai ngedeketin dia sambil bawa nampan berisi beri. Saat ngobrol, pria itu akhirnya tahu kalau mereka semua nungguin saudara laki-laki mereka yang hilang yang bernama Luka. Mereka yakin Luka masih hidup. Suatu hari, Gabe nyoba ngerakit boneka kuda buat Daisy, tapi gagal total. Dia jadi ngamuk dan ngerusak barang-barang. Pas para gadis nyoba nenangin, Gabe malah nonjok Bi. Untung si pria bantuin. That's enough. Malamnya, si pria ngobrol sama Bi dan Bi manggil dia Luka. Tapi si pria bilang dia bukan Luka karena dia suka sama Bi. Bi tetap kekeh dia itu Luka, padahal mereka itu saudara, jadi gak boleh saling suka. Beberapa hari kemudian, Bi dan si pria patroli bareng, tapi mereka malah makin dekat. Di rumah kaca, Evie ngeliat mereka bermekanik kria. Dan itu bikin Evie keinget masa lalu saat dia lihat Luka juga bermesraan sama kakaknya. Evie jadi makin curiga. Suatu hari mereka ajak si pria buat ikut ritual. Mereka minta dia taruh liantin Luka di meja, tapi si pria bilang dia punya liantin itu tapi udah lupa maknanya. Evie langsung nuduh dia memanipulasi mereka. Tapi si pria balik nuduh Evie bohong. Ibu mereka akhirnya minta semua diam tapi konflik makin runyam. Why can't you just let me, Luca? He is trying to protect the family. Evie masuk ke kamar ibunya dan tanya apa benar mereka nggak sadar kalau pria itu adalah Luka. Tapi sang ibu bilang Luka udah nggak ada. Sementara itu, Bi malah mulai bermekanik sama Gabe. Daisy curiga dengar suara aneh, tapi ibunya bilang itu hal yang biasa. Gak lama, Evie sadar Bi nggak datang bulan cukup lama. Ternyata Bi hamil dan ngaku ke ibunya. Ibunya minta Bi hati-hati karena oksigen mereka itu terbatas. Bi disuruh pilih siapa yang harus keluar dari rumah itu demi si bayi. Bi bilang ibunya nyuruh pria asing itu pergi.
Sementara Gabe nyoba ganggu Evie di kamar. Keesokan harinya, pria asing dan Gabe berantem sampai jendela pecah. Pria itu nuduh Gabe dan Gabe ngaku, tapi ibu mulai curiga kok 2 kali pria asing ini bikin Gabe kehilangan kendali. Akhirnya ibu minta pria itu keluar dari rumah. Sebelum pergi dia nyamperin ibu dan nanya kenapa ibu gak pernah panggil dia Luka. Tapi ibunya yakin dia bukan anaknya karena seorang ibu gak akan salah kenalin anaknya sendiri. Si pria marah dan nyerang ibunya. Dia seret ibu ke kamar Gabe dan nyoba ngebunuh dia. Tapi Gabe bangun dan langsung nyerang balik. Tapi para gadis gak percaya Gabe bisa lakuin hal itu. Evie bilang mungkin mimpi buruk yang selama ini Gabe alami bikin dia jadi seperti ini. Gabe diikat di tempat tidur dan si pria asing buka jendela, bikin Gabe makin tersiksa. Dia ngaku kalau dirinya kebal racun. Sementara itu, Evie mulai ingat masa lalu. Ternyata dulu dia pernah nembak seseorang yang dia kira musuh, tapi ternyata itu Luka. Karena trauma, dia lepas baju pelindung dan hirup udara racun biar lupa segalanya. Bing ngaku tahu soal kematian Luka tapi nggak berani ngomong. Dia minta Evie lupain semuanya tapi Evie nggak mau. Mereka berantem sampai si pria asing datang dan bantuin Evie. Protected myself. Why do you have to control everything? Then let's erase it. No. There you go. There's something wrong with Evie sedih karena harus menanggung semua kenangan sendirian. Tapi si pria bilang dia akan tetap ada buat Evie dan akhirnya Evie pun manggil dia Luka. Dalam perayaan kematian sang ibu, mereka main peran Evie dan si pria sebagai raja dan ratu, Bee jadi saudarinya, Daisy sebagai putri, dan Gabe sebagai saudara laki-laki mereka. Setelah semuanya selesai, mereka memilih untuk hidup dengan melepas baju pelindung dan melupakan semua hal yang menyakitkan. Evie berharap anak Bee nanti bisa hidup di dunia dengan udara bebas seperti Luka yang kebal sama racun. Di tempat lain, Gabe tersandung ke tempat kuburan yang ada liontin berinisial B dan akhirnya mereka hidup selama mungkin meski dunia udah berubah, tapi nama mereka tetap sama. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film yang penuh misterius ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!